Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Huyana Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Nah, hari ini tuh saya mau nyari daun singkong di kebun bawah ya teman-teman, dekat rumah. Dan ini untuk kebunnya gararung ya, banyak rumputnya. Ini tuh masih dikerjain dalam proses dalam pemangkasan rumput. Dan ini tuh kebun tetangga ya teman-teman. Ikut jalannya ke sini, ternyata jalannya nggak enakan, banyak rumputnya. Tapi kata adik saya dekatnya jalan sini, ya udah kita ikutin ya teman-teman. Biasanya kalau ke kebun bawah ini saya kan jalan atas ya, ini jalannya yang ke bawah. Nah, bagaimana hari ini kabarnya teman-teman? Semoga selalu pada sehat, selalu bahagia, dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman, apabila suara saya itu agak aneh, jangan heran, di sini saya tuh lagi sakit tenggorokan, terus kepala sakit, pusing ya teman-teman, udah 2 hari. Kemarin juga itu tuh udah minum obat tapi nggak ngaruh sama sekali, mungkin masuk angin kali ya teman-teman. Nah, ini dia alhamdulillah. Nah, ini untuk separuhnya udah selesai ya, dibikin petakan. Ini tuh mau ditanam untuk kacang tanah ya. Nah, kita ikut lewat ke kebun tetangga ya teman-teman. Dan kalau bapak mah cuman ikut aja di sini ya, nanam-nanam sedikit. Nah, itu dia pohon singkongnya udah kelihatan. Dan untuk perkebunannya belum ditanamin apa-apa lagi. Mungkin nanti mau ditanamin sama bapak dengan bunga tabur atau mungkin dengan bunga yang lainnya ya teman-teman. Nah, kalau udah bersih seperti ini enak ya dipandang-pandangnya, ya Allah, kayak seneng banget, kayak adem banget gitu ya ngelihatnya. Nah, di sini daun singkongnya lumayan banyak, dan untuk separohnya kemarin tuh udah diambil beberapa kali ya pas lebaran, karena kan kalau hari lebaran malah leneng ya teman-teman, pengennya itu ngaliwet, bikin sambal lalapan. Nah, di sini saya juga lumayan laleneng teman-teman makan daging ya. Di sini saya mau nyari untuk lalapan, yaitu daun singkong mau direbus, kayaknya enak gitu ya, makan sambal ikan asin, terus sambalnya direbus, masya Allah kayaknya enak banget gitu ya. Nah, di sini untuk daun singkongnya secukupnya aja saya ambil, tidak terlalu banyak juga, karena kata mama kemarin mama udah ya, dan malahan kemarin juga katanya nggak habis, ya udah kita ambil buat saya aja ya teman-teman. Nah, di sini juga saya mau baca komenan yang katanya mau Mina atau pelan-pelan aja dubbingnya katanya ya, gak usah buru-buru ya. Terima kasih ya teman-teman udah ngingetin, udah koreksi-koreksi. Mungkin kemarin mah saking senengnya ya, saking semangatnya gitu teman-teman, powerful lah. Jadi kalau dubbing itu tuh kayak teriak-teriak, masya Allah, mohon maaf ya apabila kurang nyaman didengar, jadi agak mengganggu teman-teman semuanya. Nah, kalau terlalu semangat ya kayak gitu ya, suara keras aja kayak pelan teman-teman. Dan di sini saya agak pelan untuk dubbingnya dikarenakan sakit tenggorokan juga. Terus yang keduanya sama lidah apiah ya teman-teman, kalau ada suara yang ngakik-ngakik itu tuh lidah apiah lagi mem ya, lagi mimi. Nah, di sini untuk daun singkongnya segini aja lah cukup teman-teman. Alhamdulillah segini juga ya, dan di sini dinafia bubuk ya posisinya. Oke, kita langsung eksekusi. Dan untuk daun singkongnya kita petikin seperti ini aja, dan untuk batang yang agak tuanya kita buang ya teman-teman. Nah, dan untuk ngerebus daun singkongnya nanti kita didihkan air dulu ya sebelum ngerebus daun singkongnya biar nggak pahit teman-teman. Nah, di sini untuk daun singkong semuanya aja saya petikin ya, karena kalau udah jadi itu sedikit kok teman-teman. Oke, di sini sambil masak-masak ya teman-teman, di sini saya juga mau bacain pertanyaan dari teman-teman yang katanya, Bun, apakah harus atau wajib untuk beli baju lebaran khususnya buat bunda sendiri? Apakah tahun ini beli baju atau tidak? Nah, bagi saya sendiri untuk beli baju lebaran itu tuh nggak wajib sama sekali ya teman-teman. Dan saya wajibkan beli baju hanya buat anak-anak aja, karena buat apresiasi mereka biar lebih semangat lagi untuk berpuasa di tahun depan ya teman-teman. Kalau untuk khususnya diri saya sendiri tentu saya nggak mewajibkan sama sekali untuk beli baju lebaran, apalagi kalau ada kebutuhan yang lebih penting ya teman-teman. Dan untuk sekarang pun tahun ini di lebaran kemarin saya itu nggak beli baju ya, dikarenakan gamis-gamis yang sebelumnya pun masih bagus teman-teman, dan saya hanya beli buat anak-anak aja. Nah, bagi pertanyaan bunda udah saya jawab ya, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan ini tuh cuman pendapat saya aja ya teman-teman, karena untuk setiap individu tuh berbeda pendapat, dan mungkin ada yang mewajibkan untuk beli baju lebaran juga. Itu tuh terserah masing-masing ya, dan itu bagi saya, dan ini saya hanya jawab untuk pertanyaan yang barusan. Nah, bagi yang bertanya mudah-mudahan bisa lunas ya untuk jawabannya. Dan bagi saya sih, menurut saya tidak wajib, apalagi khususnya bagi diri saya sendiri. Dan untuk tahun sekarang saya pun gak beli ya teman-teman, karena gamis-gamisnya yang kemarin pun masih bagus. Dan untuk beli baju lebaran kadang-kadang tidak lebaran pun saya beli baju ya, untuk self reward teman-teman. Jadi pas lebaran gak beli pun gak apa-apa. Dan saya mewajibkan untuk beli untuk anak-anak aja teman-teman. Tapi balik lagi ke pemikiran masing-masing ya teman-teman, jangan berpatok. Kalaupun kita itu mau kasih self reward buat diri kita sendiri, boleh-boleh aja kok, nggak ada yang ngelarang. Tapi bagi saya itu tuh nggak wajib ya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya suka beli kok, karena di bulan-bulan sebelumnya jarang beli. Tapi kalau sekarang makan, walaupun nggak bulan Ramadan, nggak mau lebaran, itu tuh suka sesekali beli baju untuk self reward. Jadi pas lebaran nggak beli pun nggak apa-apa. Nah itulah ya, seperti itu teman-teman jawabannya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Tapi balik lagi ya ke keuangan masing-masing. Kadang kan ada yang banyak THR dari dapat bulanan dan ini itu teman-teman, terus mau beli baju beberapa set pun itu tuh nggak apa-apa, sah-sah aja ya teman-teman. Dan itu bagi diri saya sendiri ya. Dan di sini saya mah lagi mikirin daster nih teman-teman ya. Daster saya itu udah pada lapuk teman-teman, udah ada yang sobek, terus tangannya juga udah pada rawing-rawing ya teman-teman. Mungkin dikarenakan setiap hari dipakai, gonta-ganti dalam seminggu itu tuh aja. Karena yang pertama di sini saya ngonten, ada banyak kok teman-teman baju gamis ya yang nggak kepake. Tapi kalau lagi ngonten seperti ini atau bekerja di rumah, itu tuh nggak, kurang nyaman aja gitu ya kalau pakai gamis yang agak gimana gitu. Enakannya ya pakai daster ini aja gitu teman-teman, bukannya nggak punya baju atau apa, tapi saya pilih yang paling nyaman dipakai aja gitu ya. Dan di sini saya berniatan pengen beli lagi daster teman-teman ya, untuk sehari-hari di rumah, karena yang ada sekarang tuh udah mulai pada ini nih, udah pada mulai lapuk ya. Dan kalau gamis-gamisnya ya pada bagus karena jarang dipakai, paling dipakainya juga buat pengajian, buat kondangan, acara-acara khusus lah ya teman-teman. Maka dari itu stay aja gitu bagusnya, karena jarang dipakai ya. Nah di sini lanjut dulu ke cerita videonya. Nah teman-teman, untuk sambalnya di sini saya bikin sambal rebus aja. Tadi udah direbus bebarengan dengan daun singkongnya ya teman-teman. Pokoknya di sini saya tuh udah ngiler banget karena udah lumayan lama juga nggak bebikinan sambal cocolan seperti ini ya. Dan bener-bener kayak habis lebaran itu lalaneng teman-teman ya. Nah di sini alhamdulillah udah jadi, ada sambal rebus, ada ikan asin dan rebusan daun singkong. Masya Allah tabarakallah. Walaupun simpel seperti ini tuh bener-bener dikangenin banget ya selama habis bulan Ramadan. Oke, masak-masak udah, di sini saya sudah sarapan juga, dan lanjut di sini teh saya mau unboxing teman-teman. Nah di sini saya beli mainan Dede Afiah ya. Nah untuk mainan Dede Afiah di sini saya beli yang diperlukan aja ya teman-teman, karena Dede Afiah itu termasuk anak yang jarang dibeliin mainan sama saya ya. Karena dulu pernah gitu ya, kakak Ridwan, kakak Fikri itu tuh beli mainan lumayan banyak, itu tuh nggak berguna sih menurut saya mah, karena kayak apa ya, nggak terkontrol lah. Kalau Dede Afiah sekarang nggak gitu ya teman-teman. Nah di sini sekali beli mainan, di sini saya beli yang edukasi aja. Jadi ini mainan sekaligus buat main, sekaligus buat belajar ya teman-teman. Nah kelihatan kan ada musiknya di atas, terus ada di pinggirannya itu kayak memasukkan balok-balok sesuai bentuknya ya teman-teman. Nah di sini beli 2 untuk kado 1 ya teman-teman, yang pink. Nah di sini untuk Dede Afiah yang Tosca. Dan mudah-mudahan yang dikodoinnya itu tuh bisa bermanfaat dan seneng ya dedeknya. Nah di sini untuk kado saya tambahin 1 bebekinan dari saya sendiri. Semalaman saya bikin sampai jam 1:30 malam teman-teman. Dan ini saya bikin buat hiasan di dinding kamarnya ya, yaitu hanging cloud. Yaitu berbentuk awan dengan rintik hujan yang diisi dengan dakron ya teman-teman.
Kalau beli sih lumayan harganya. Jadi karena saya jualan ya udah kita bikin aja, karena bahan-bahannya juga ada ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan ini dia penampakannya ya teman-teman. Bagaimana nih menurut teman-teman semuanya? Nah, dan yang berulang tahun namanya Ratu ya. Jadi saya kasih nama Ratu dan mudah-mudahan ibunya seneng gitu ya dikasih hanging cloud ini buatan tangan saya sendiri. Nah teman-teman, untuk kadonya udah selesai dan di sini saya mau bungkus dulu ya. Dan keesokan paginya di sini saya antarkan kadonya dititipin karena Dede Afiah gak bisa dateng. Dede Afiah kan lagi sakit jadi lumayan rewel, takutnya nanti dia gak betah di sana teman-teman. Jadi saya titipin sama keluarga saya ya. Nah dan alhamdulillah setelah sebelum zuhur ini tuh hujannya turun lumayan lebat teman-teman, karena alhamdulillah sehabis lebaran itu udah agak sering turun hujan. Dan di sini walaupun hujannya lumayan besar, mudah-mudahan pembawa berkah ya bagi kita semuanya. Nah ini tuh di hari yang sama pas saya habis balik dari nitip kado ya buat Dede Ratu ya teman-teman. Dan di sini suasananya benar-benar adem banget, syahdu banget. Dan walaupun hujan tapi tetap aja ada panas-panasnya sedikit ya. Dan di sini alhamdulillah untuk separuh tanaman kangkung udah dicabutin rumputnya, separuh lagi belum teman-teman. Insya Allah nantilah ya setelah ada luang waktu. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.